Halo, cek, cek. Suaranya Pak tolong lag terputus-putus. Pak suaranya. Oh, putus-putus ya. Coba Bapak anak dan peserta ini, peserta Zoom, semuanya mendengar ini ya, Bapak putus-putus ya suaranya ya? Atau sebagian? Putus-putus, Pak. Iya, Pak. Pak, izin ke toilet, Pak. Putus-putus silakan. Masih putus-putus Oh Pak. iya, kalau Masih putus-putus Pak. ya kalau dari Pak, izin ke toilet, Pak. dari chat ya, ini Bapak juga membaca chat ini, chat Pak, izin ke toilet, Zoom Pak. ya, dan nanti bisa kita nonton bareng-bareng buat lebih jelas lagi. Oh, ini juga ada yang suaranya putus kok ya. Ada yang suaranya tadi nyaut putus. Oke. Oke, baik. Pak Wahid, aku izin live ya. Ya. Pak Wahid, aku izin live. Inilah izin live. Soalnya lagi ngurusin yang KJP belum kelar nih. Oh iya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Punten ini suara kucing siapa? Punten ini ada suaranya siapa? Tolong di mute ya Nak ya. Di mute. Bapak coba. Nah ini yang kayak gini di mute tolong. Oke, ada beberapa yang bocor ya suaranya ya. Oke, yuk baik, kita balik lagi. Insya Allah nanti whiteboard kayak gini semoga bisa tersampaikan. Nah, Bapak menjelaskan wajib ya anak-anak mau beri kelas pada nama di Zoom maupun dengan ini. Nah, nama di Zoom. Nama Zoom. Jadi anak-anak setuju semua kelas 8 dan 9 nama di Zoom. Plus open cam ya. Jadi open cam atau kameranya dibuka agar nanti bisa direkap oleh host atau admin Zoom. Presensi yang tentang kepresensian ya. Presensi apa sih Pak? Kehadiran. Ya. Aku pegang. Presensi is ya. Presensi is kehadiran. Nah, ya kehadiran. Gitu. Presensi ada 3 berarti. Di kelas, di online PJOK, ya, dan yang ketiga itu ada di Zoom. Ada di Zoom yang ketiga nih. Ya, ada di Zoom. Dan bakal ini jadi apa ya? Saya jadi masalah ya. Kalau misalkan kalian di kelas hadir, Pak saya di kelas hadir, ya kan?
Tapi kok di Zoom-nya enggak, ya di Zoom-nya ini enggak, ya. Maka tetap kalian nanti ke sejak detik itu karena menyukai aku. suara Jangan siapa lihat ini yang masuk siapa? Fahri Pratama, ya. Nah, akhirnya diam ya. Nah, gitu. Jadi untuk presensi ya atau kehadiran ini wajib untuk kalian lakukan tiga-tiganya. Kalau misalkan nanti ada satu yang nggak hadir, nanti kalian bisa dianggap tidak hadir gitu loh. Ya, nak ya. Oke, kemudian Bapak langsung share ini nih. Share nah, contoh kerjaan Bapak ya. Kerjaan Bapak ini ada di Nah, Bapak akan memperlihatkan ini masih proses penilaian ya, proses penilaian. Atau proses ini penilaiannya nih. Nah, ini Bapak sedang mencoba untuk menginput nilai kalian, Nak. Ya. Nilai kalian. Nah, kemudian ini kok nilai sih? Nah, ini kita masuk ke Google Classroom. Proses pembelajaran yang bakal Bapak lakuin kan ada intinya di Google Classroom ya, Nak, ya. Untuk Zoom ini sebenarnya untuk materi PJOK itu cukup sulit karena Bapak basicnya ada di ini ya, guru IPA ya. Dan Bapak melihat untuk PJOK atau pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan Pak, untuk izin ke toilet, Pak. Oh ya, monggo. Silakan ya. Nah, untuk proses pembelajaran melalui Zoom ini emang agak susah ya. Agak sulit karena namanya olahraga itu lebih ke praktek dan via lapangan. Ya kan ya, Nak ya. Dan kemudian Bapak memfokuskan ya pembelajaran kita memang ada di Google Classroom. Ya, ada di Google Classroom. Tapi Pak, kalau misalkan PJOK dapat jadwal Zoom gimana? Ya kayak gini. Kita akan ada interaksi ya, interaksi update tentang penilaian, update tentang penugasan kalian ya. Siapa saja yang belum mengerjakan. Nah, itu akan kita coba jembatani. Apakah anak-anak sekalian ada kendala, Pak? Saya ada kendala, Pak. Apa kendalanya? HP saya kurang mumpuni untuk membuat video. Pak, saya kurang koneksi saya di rumah saya tinggal di bawah gua, sinyal tidak sampai ya kan. Nah, nanti kita coba untuk komunikasikan kepada guru BK, wali kelas ya, apakah anak-anak tersebut bisa kita panggil ke sekolah dengan tidak mengesampingkan protokol kesehatan atau prokes. Jadi mungkin sehari anak kelas 7A siapa saja dipanggil, pagi siapa, siang siapa ya kan. Kemudian hari Selasa kelas 7B pagi siapa, siang siapa, begitu. Mungkin insya Allah ke depan akan seperti itu ya, Nak ya, menjembatani untuk teman-teman atau anak-anak sekalian yang memang kesulitan untuk mengumpulkan penugasan. Oke. Nah, terus Pak, terus hari ini ngapain Pak? Kita akan mencoba melihat ya kegiatan kemarin, pembelajaran kemarin, kemudian hari ini kita akan masih dalam materi aktivitas renang, yakni renang gaya bebas. Pak, praktek lagi Pak? Enggak perlu ya. Prakteknya udah kemarin saja, yakni renang gaya dada. Karena renang gaya bebas kurang lebih sama ya, kurang lebih sama dalam hal gerakan. Walaupun mungkin gerakan-gerakan intinya sama, ya, gerakan-gerakan intinya sama, tapi untuk gerakan tangan dan kaki mungkin memang ada perbedaan. Tapi yang jelas untuk praktek tetaplah Bapak memberikan kesempatan satu saja, yakni renang gaya dada. Nanti ada latihan soal PH ya, insya Allah, karena kita juga ingin mendalami soal-soal secara kognitif atau secara teori. Teorinya bagaimana sih? Nah, Bapak akan berikan penugasan di sini. Contoh ya, contoh nih anak-anakku sekalian. Ini tugas di kelas, Bapak buka Classroom kelas 7A deh. Ya. Coba Bapak lihat dulu nih, anggota 7A. Nah, 34 siswa. Ya, bisa dilihat ya. 34 siswa. Nah, kira-kira nih ada enggak yang
yang belum hadir atau belum masuk ke grup GCR PJOK kelas 7A. Jadi anak-anak kelas 7A ada nggak di sini kelas 7A? Ayo. Ketua kelas ada ketua kelas? Saya Pak. Oh, siapa? Siapa nih? Nazar. Siapa nih? Nazar Pak. Nazar. Iya. Coba kira-kira ada nggak nih warga dari 7A yang belum hadir atau belum masuk? Ini kan baru 34 ya nih, 34 nih ya. Berarti ada berapa? 6 anak yang belum ya? Ya kan? Iya, iya. Ada 40 sore. Iya, total 40. Berarti ada 6 anak yang belum. Kira-kira siapa nih? Kurang tahu ya, Nazar? Belum dilihat, Pak. Oke, Nama nih. siswanya belum kelihatan, Pak, nama-nama siswanya. Oke, siap, Bu. Di sini kita lihat bareng-bareng. Ada Dimas, Ya. ada Aisna, ada Anis, ada Aryo, Berliana, ada Bima Septian Dwi A. Ini Cloudy Heavens ini siapa ini ya? Kita siapa ini? Suruh diganti tuh, suruh diganti. Ya mungkin ada nggak anaknya di sini? Gak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah, ini bukan penghakiman ya. Kita hanya mungkin menginginkan ini siapa ya? Cloudy Heavens. Apa Pak itunya? Bagaimana Bu? Punten? Itu apa tadi itu yang pakai nama samaran siapa apa? Oh, Cloudy Heavens ini Oh, di Heaven. ya, Cloudy Heaven belum pernah mengerjakan tugas apapun Bu. Tapi ya insya Allah ya Bapak selalu berbaik sangka. Semoga ini anak memang kekurangan informasi ya, atau mungkin juga ada kendala di gadget. Bapak harap ini anak semoga ada di sini, ada nggak anaknya? Atau mungkin ada yang kenal? Cloudy Heavens ya. Nah, nanti kalau misalkan masih malu nggak apa-apa nak. Nanti yang punya email ini silakan diganti nama akunnya nggak apa-apa. Kalau nggak masalah. Nama pun kalau nama di sini masih nama keren ya. Yang penting ngerjain tugas. Bapak mah senengnya di situ ya. Yang penting ngerjain tugas ya. Kemudian ada Farel juga. Ada Fauzan Ramadan. Gusti Juan ya. Gusti Juan sampai Gusti Juan ini ya. Ada Pak, ada Gusti, ada benar. Gusti, ya siap. Kemudian Gusti Ihsan Juan Harimur. Mahardika. Gusti Juan Mahardika. Oke, baik Bu. Istifa Aulia Iswati ya, kemudian Kaila Nusri. Iswati itu Dewi Dewi itu Pak. Oh, Dewi ya Bu. Ini insya Allah. Nah, dia tuh pakai punya ibunya, jadi. Oh, nggih. Oke, baik. Nah, ini 7A sudah mengerjakan tugas nih Iswati ya. Nanti Ya. insya Allah hari ini Bapak koreksi semua baru sampai di kelas 7C ya, di kelas 7C. Dari kelas H sampai kelas C. Alhamdulillah banyak anak yang mengerjakan, jadi banyak Lumayan kegiatan Bapak banyak. ya. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian yuk kita balik lagi, ada Iswati, Dwi Iswati ya. Masalah mau pakai punya ibunya, bapaknya ya, kakaknya, bahkan adiknya, yang penting aktif mengerjakan tugasnya. Insya Allah kalau rajin, Bapak mah nggak tanggung-tanggung ngasih nilai ya. Kemudian Lailatul Official, Lazuardi Iyadi, Lisya Junisa, Marcela Zahwa Anissa, Muhammad Jafri, Muhammad Jailani. Muhammad Fahri. Oh ya, Fahri, maaf ya, Fahri. Kemudian Muhammad Jailani. Ya, Mutiara Fatimah. Najwa Nah, Nining Triani Azhara. ini nih. Kalau nggak salah Zahra deh nih. Coba buka Pak. Oh, nggak ada juga, belum. Iya Bu. Kita saya cari Pak anaknya Pak. Masya Allah. Iya. Terima kasih Bu, malah ngerepotin ngejar-ngejar anak. Kemudian ada Rafid Ramadan ya. Ada
Rafael Nugroho, Sorry, Jarah ada, bukan Jarah berarti. Raisya Jarah ada 2 ya? Mungkin ini Bu, Jarah ada 2 nih. ya satu belum mengerjakan tugas. Coba yang satu lagi. Oh iya, berarti yang betul Iya yang udah ngerjain belum tugas, Pak. ada semua Bu. Ya, ya Bu, siap Bu. Baik. Tadi Nazor ya, Nazor. Anak lagi ya Pak yang belum ya. Ya Bu. Nanti tolong di absen, nanti sesuai dengan absen siapa-siapa itu anaknya. Oh iya, siap. Baik Bu. Di ya. Silakan Pak lanjut. Ya terima kasih Bu. Nah, oke baik untuk ketua kelas ya Nazor ya. Namanya Belum salah. ya. OLAZ. Ya. UAR. Lazuar. Ya. Oke, punten Bapak. Salah dengar ya. Oke, Lazuar nanti tolong ya. Ini apa namanya? Nanti bisa WA ya, WA ke grup kelas yang mungkin tanpa guru ya kan biasanya ada ya. Apa nggak ada? Pokoknya ada grup yang mungkin emang internal anak-anak ya, juga ya. Nah, koordinasikan. Anak yang belum masuk ya. Nah, ini kalau misalkan tahu kodenya atau mungkin anak-anaknya tadi, ini bisa anak-anak tersebut langsung tanya ke Bapak atau lewat Lazuar boleh minta ke Bapak ya. Tolong ya Lazuar ya, karena ya alhamdulillah apa namanya. Nah nih, berarti kan tadi ada yang double ya, Zara double ya. Jadi berarti kurang 5 ya, kurang 5 anak. Nah, gitu. Oke, Lazuar ya, untuk kelas 7A. Nah, kemudian kita back lagi masuk ke Nah, kita masuk ke kelas 7B dulu. Nah, B. Oke. Nah, ini kelas 7B. Kita lihat anggotanya dulu ya. Anggota dulu. Alhamdulillah kelas 7B juga udah ada di sini berapa anak? 34 anak. Ya, 34 anak. Di sini ada nggak ketua kelasnya nih? Ayo. Di forum. Halo 7B. Ketua kelas. Tujuh B, tuh tak lihat nih ya siapa nih yang di 7B. Fitri Azhara, Natasha Lot Siregar, Nur Fatma Julian. Masuk. Oh masuk. Halo. Halo Pak, kedengaran. 7. Oh, halo. Ketua kelas 7B, ketua kelas 7B, Nak. Ketua. Assalamualaikum.
Halo, halo. Halo, halo. Suara Halo, Pak. Halo, halo. Hai. Oh, ini suara Bapak masuk nggak ya? Masuk Pak, masuk. Masuk ya? Alhamdulillah. Oke, nah untuk 7B ini ketua kelasnya siapa ya, Nak ya? Ketua kelas. Raka. Raka. Iya, Pak. Ada nggak anaknya di sini? Nggak ada, Pak. Nggak masuk, Pak. Oh, nggak masuk. Oh iya iya iya, oke ya. Oh, anaknya nggak masuk. Wakilnya nggak ada ya di sini juga ya? Wakil. Mungkin karena ini ya nggak apa namanya belum pernah berjumpa ya. Oke, coba ya. Nah nih, Bapak balik lagi ke apa? Balik lagi ke Google Classroom ya untuk maaf. Untuk kelas 7B itu baru 35 juga ya, 35 anak. Jadi kurang 5 anak. Nah, di sini Bapak sangat minta tolong untuk kepada anak-anak sekalian, mungkin sekiranya ada temannya yang emang belum hadir atau belum masuk untuk bisa masuk ke dalam Google Classroom. Karena di situ update tugasnya dari situ gitu ya. Jadi Bapak memang tidak menggunakan media lain ya, media informasi seperti mungkin WhatsApp atau yang lainnya, ya Bapak mulai Google Classroom. Jadi anak-anak sekalian, untuk yang belum masuk 5 anak ini, tolong dikabarin. Mungkin bisa, oh iya saya tahu Pak, si ini kayaknya apa namanya belum masuk, ya di sini nih. Nah, ya. Silakan untuk apa teman-teman yang lainnya juga diajak. Di sini 7C juga kurang lebih memang ini ya sekitar gitu nih ya. Nah, ini dan 38 berarti kurang 2 anak. Nah. Ya. Kurang 2 anak kira-kira siapa saja? Andika, Ahmad Soleh, Alif Putra Permata, Alif Putri Salsabila, Angga Pratama. Nah, ini ya. Cukup banyak yang masuk Google Classroom. Oke, kemudian tujuh D itu ada berapa ya? Ini 7D baru 27 anak, nak. Ya. Kira-kira ada nggak ketua kelas 7D nih di sini? Ini cukup banyak soalnya ini ya. Ada 13 anak.
Halo? Cek, halo? Suaranya nggak masuk. Hai, halo. Suara Ya. Bapak kedengeran kok, tenang. Oh iya, alhamdulillah. Jadi takutnya nggak kedengeran ya. Nah, untuk anak-anak 7D atau mungkin ya teman-teman ya ketua kelasnya ya Bapak sangat mengharapkan nih kita kan tadi Bapak sudah sampaikan kita sukses bersama. Jadi kita semua kelas 7D bisa naik kelas bersama semua begitu. Nggak cuma naik kelas, tapi juga nanti insya Allah lulus di SMP 164 ya, lulus dari SMP 164 bareng-bareng gitu. Jadi tolong anak-anakku, teman-temannya, mungkin oh iya nih kayaknya si siapa gitu ya, si siapa temannya yang mungkin kira-kira ini emang ada Pak yang Bapak belum hadir. Yaudah nanti bisa diingatkan ya. Masuk dong ya kan. Nih Cloudly Heavens lagi masuk di sini ya. Cloudly Heavens nih. Ya ada Cloudly Heavens. Nah kemudian oh ini udah Fahri Pratama ya. Nah nih masih 27 anak soalnya ya. Gue selalu mengingatkan ya kepada anak-anakku sekalian ya yang masuk GCR ini bisa disampaikan ya penting ya. Penting. Karena semua penugasan ya ada di situ. Ya, jadi tolong anak-anakku sekalian untuk bisa mengikuti pembelajaran via GCR. Nah, kemudian kelas E. Kelas E alhamdulillah ya, cuma tinggal 2 anak. Nanti Bapak benar-benar titeni ya, siapa yang belum bisa hadir, nanti bisa. Dan kalau emang dia belum hadir, ya kan, dia otomatis pasti belum ngerjain tugas, ya, belum nugas. Nah, jadi ini anak mungkin kita perlu tabayun ya, perlu klarifikasi. Apakah anak yang belum masuk GCR itu memang ada kendala di handphone ya atau kendala di jaringan. Nah, nanti kita bisa fasilitasi untuk pembelajaran via luring atau luar jaringan melalui langsung ya. Maksudnya langsung itu penugasan secara langsung. Belum hadir di GCR ini mungkin memang ada kendala tapi tetap mendapatkan pendidikannya ya, mendapatkan pembelajaran tentu harus segera difasilitasi gitu. Nah, kemudian kelas F nih. Kelas F berapa anak ya? Kita coba lihat. Kalau tadi kelas E itu dikit ya, alhamdulillah dikit. Oke, kita clear dulu ininya. Kelas F itu ada 32 anak ya, 32 anak. Berarti kurang 8 anak. Nah, tentu kita harus mengingatkan lagi anak-anakku sekalian, tolong nih ya, buat teman-temannya, buat mungkin nah, ini masih beberapa anak ya. Dan F juga sudah cukup banyak yang mengerjakan tugas. Alhamdulillah. G nih ya, Bapak lihatkan saja langsung. G ini 36 anak, kurang 4 ya, kurang 4. Nah, kemudian untuk kelas 7H Pak Wahid, dalam Bu. aku permisi ya dari Oh, iya Bu, dari nggih. PJOK ya, ada Iya, urusan di Bu. sekolah nih, Nggih, Bu, hebat nggih. ya. Iya, terima kasih Bu. Makasih. Sama-sama Ibu. Nah, oke, kemudian untuk yang kelas H ini juga masih sedikit ya. Jadi ada 2 kelas ya, kelas H sama kelas F ya. Nah, itu yang masih sedikit. Nah, masih sedikit untuk partisipasinya. Nah, terus Bapak akan terus genjot, nanti Bapak bakal sampaikan juga ke Walas untuk anak-anak yang memang belum masuk ke Google Classroom.
agar tidak makin ketinggalan pelajarannya. Dan yang paling penting penugasannya, nak. Kalau kita ngomongin sekolah, nggak cuman belajar, tapi tugas. Karena namanya sekolah itu secara formil nggak cuma dapat pendidikan, tapi juga ini ya, ada perekapan penilaian untuk data anak-anak, apakah anak-anak tersebut layak untuk lulus, ya kan? Semua itu ditentukan oleh nilai yang mereka capai, begitu. Ini memang penting, nilai itu ini ya, emang pendidikan di Indonesia ya khususnya itu memang terpatokan pada nilai. Nah, oke, yuk kita coba lihat saja ya, misalkan gini, Bapak selalu namanya memberikan informasi di forum ya, seperti ini contohnya. Ini tadi Bapak baru men-share tentang penugasan hari ini, ya, penugasan hari ini. Nah, pembelajaran tentang gaya bebas, ya. Kemudian ada latihan soal. Nah, ini kemarin informasi tentang remedial PTS PJOK. Ya. Ini ada nama-namanya semua nih. Bapak sudah cantumkan ya. Alhamdulillah sudah pada mengikuti remedial. Dan remedial yang Bapak lakukan adalah kalian mengerjakan remedial sampai benar-benar lulus KKM. Ya. KKM-nya 74 kemarin ya Bapak rendahkan 74 karena memang ada sedikit kendala. Nah, kemudian kalian alhamdulillah sudah banyak yang mengerjakan. Nah, ini ya ada rekaman atau daftar kehadiran ya. Nah, coba nih, belum. Nah, nih. Ini nilai ini akan selalu update. Saat Bapak memasukkan nilai ke daftar tabel-tabel ini ya, setelah mengoreksi nanti akan update dan terlihat di daftar nilai dan kehadiran. Ya, daftar kehadiran dan nilai ya sama saja. Nah, jadi jangan pernah kalian mengira atau mungkin aduh Pak, kok nilai saya nggak masuk, kok nilai saya belum keluar ya. Tunggu karena proses pengoreksian sedang berlanjut. Nah ini ya, ini contohnya. Nih, ya, nih nilainya sudah keluar. Nah untuk kehadiran ini ada PO ini presensi online ya Nak ya. Nah alfa hadir. Nah tolong nanti untuk yang alfa ya. Untuk yang alfa jangan sampai alfanya terlalu banyak, Ya. Nah, tolong nanti jadi kalau alfanya kebanyakan takutnya ini ya itu sangat menentukan kelulusan kok. Jadi mungkin yang ditakuti sama walas-walas ya. Oh tuh Pak, kok banyak yang ini anak ini alfa gitu. Kalau dulu waktu Bapak ngajar di kampung alfa 4 kali ya. Dulu alfa 4 kali itu nanti dipanggil ke sekolah dan nanti bisa di ini, orang tuanya dipanggil ke sekolah, nanti bisa di istilahnya membuat pernyataan ya bahwa tidak akan alfa lagi. Apabila ada alfa lagi nanti bisa bisanya dipertimbangkan dalam rapat dewan guru kalau dulu Bapak di SMP di kampung sebelum ngajar di sini ya gitu. Semoga aja mekanisme di SMP 164 dengan adanya ini ya, dengan adanya PDR ya, Bapak harap mungkin nggak terlalu ketat ya, tapi tetap wanti-wanti buat anak-anak ya. Tolong ini yang alfanya sudah alfa ya, sudah alfa. Bapak harap hari ini tolong untuk melakukan presensi aktif, ikut presensi ya. Soal penugasan ya, kalau misalkan anak-anak menanyakan Pak penugasannya bagaimana ya, apakah harus diselesaikan hari ini juga ya. Kalau Bapak sampaikan enggak ya, kalian bisa mengerjakannya kalau misalkan hari ini ada kendala bisa tumpuk besok pun enggak apa-apa. Yang penting ada batas maksimalnya yakni adalah
dua pekan ya, maksimal 2 pekan. Jadi untuk tugas yang minggu kemarin Bapak masih tolerir sampai nanti masuk ke pekan kedua. Kalau pekan kedua mungkin Bapak nanti bisa ini ya, bisa istilahnya mencoba untuk berdiskusi kepada guru BK dan memanggil beberapa anak yang memang emang absennya terlalu banyak, alfanya terlalu banyak. Begitu. Ya, kan karena pembelajarannya entar dulu. Kan kita mulai jam 10 ya. Berarti masih ada setengah jam lagi ya, Nak ya. Masih ada setengah jam lagi. Yo, kita mulai membahas pembelajaran ya materi hari ini. Ya, materi hari ini yakni masih aktivitas berenang, Nak. Masih aktivitas berenang ya. Tapi beda gaya. Oh, bukan gaya batu ya. Gaya batu mah bukan gaya renang yang digunakan untuk para ahli renang ya. Karena kalau gaya batu mah orang yang apa namanya nggak bisa renang sama sekali bisa kayak batu ya. Nah, yuk kita masuk nih ya, masuk ke pembelajaran. Pembelajarannya, oh kok malah, nah ini contoh tugas anak-anak yang sudah mengerjakan tugas ya, Nak ya. Nah, nanti Bapak klik di sini, nanti harus menilai satu-satu. Dan, nah, Bapak harus menilai satu-satu di sini. Siapa aja Devita Aulia, misalnya Dwi Fiarencia Razia, Keisha Anwar, Muhammad Rasya ya. Nah, mengerjakan satu-satu di sini. Nah, ini kalau misalkan anak-anak yang belum mengerjakan ya tidak ada lampiran ya, kosong di sini, kosong. Nih yang di bagian kanan ini kosong. Nah, kalau yang sudah mengerjakan seperti yang di atas, sudah ada pekerjaannya, tinggal Bapak koreksi skornya berapa di sini ya. Nah, maksimal 100. Ada yang dapat 100, Pak? Alhamdulillah ada ya. Anak-anak yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, dengan usaha yang benar-benar, Bapak kasih 100. Mungkin bisa dicek di ini ya, di Google Classroom kalian. Tiap tugas itu ada nilainya. Yang sudah dikoreksi. Nanti kalau yang belum, 7A, B, C, dan sebagian D itu belum. Nanti insya Allah setelah ini Bapak lanjutkan untuk mengoreksi. Nah, yuk kita masuk ke ini materi hari ini ya. Pembelajaran hari ini. Jadi hari ini Bapak akan memberikan tugas yakni simulasi PH. PH itu apa? Penilaian harian. Kalau zaman dulu Bapak masih sekolah namanya UH, ulangan harian. Ya, sekarang penilaian harian namanya. Nah, kemudian ada materi yang dilanjutkan aktivitas pembelajaran renang. Ya, karena kemarin baru gaya dada, sekarang kita belajar gaya bebas. Nah, tujuannya ya ini mengetahui gerakan dalam renang gaya bebas. Beberapa video ya yang anak-anak kirim itu Bapak ya alhamdulillah juga suka renang ya, suka renang. Jadi beberapa anak itu ada yang memang benar-benar walaupun di darat ya, walaupun renang darat. Itu Bapak bisa melihat beberapa anak yang emang luas dan bisa untuk melakukan renang gaya dada di video-video yang udah anak-anak kirim ya. Bapak lihat itu ada yang luas dan Bapak tahu oh ini bisa renang nih ya. Bisa renang. Terus juga ada juga yang nggak bisa renang tapi dengan dia melihat video, mungkin video yang sudah Bapak berikan dengan cermat dan baik, gerakannya benar gitu loh. Jadi mungkin nggak bisa, tapi dengan melihat video dan belajar melalui video renang gaya darat yang dipraktekkan di YouTube itu, anak tersebut bisa berenang ya, itu dengan gerakan yang benar ya. Jadi ada kategori nih anak yang dia itu memperagakan renang ya gaya dada dengan benar dan luas. Luas ini berarti dia bisa renang. Ya, kemudian ada juga yang kelihatan kaku ya dan memang sepertinya Bapak lihat itu nggak bisa renang, tapi bisa memperagakan dengan baik dan benar ya, benar dan baik. Jadi memang dia melihat video tersebut dengan seksama dan baik ya. Kemudian ada juga yang menjelaskan seperti mengajar gitu ya, memberikan informasi itu ada nilai plus tersendiri untuk anak tersebut begitu. Terus kemudian ada juga yang mohon maaf ya Nana, ini bukan gimana-gimana ya, ada juga yang asal-asalan. Maksudnya seperti gerakan-gerakan
di atas jalan ya, di jalan gitu, cuma gerakan ucek aja ya. Nah, itu ada nilainya tersendiri gitu ya. Jadi mungkin belum maksimal ya, belum maksimal. Nah, kemudian ada juga anak-anak yang kemarin sangat totalitas ya, sangat totalitas. Bapak sangat suka ya. Jadi ada yang renang atau memperagakan gerakan renang gaya dada di atas dingklik ya. Dingklik itu kursi yang nggak ada sandaran ya. Ya itu kalau di bahasa Jawa Bapak ya. Nah itu Bapak lihat sangat totalitas, sangat ingin memberikan praktek yang terbaik itu juga ada nilainya ya. Terus kalau yang nilainya 100 seperti apa? Ya, itu nanti silakan kalian lihat sendiri siapa yang dapat nilai 100 mungkin bisa dijawari kok bisa sih dapat 100 gitu ya. Nah, itu bisa ditanyakan. Ya, kemudian kita lanjut lagi yuk. Sekarang kita masuk ke gaya bebas ya, gaya bebas. Mengetahui gerakan dalam renang gaya bebas. Nah, ini cara membaca pesan di Google Classroom ya. Nah, tujuannya apa? Mengetahui gerakan renang gaya bebas. Kemudian bawahnya lagi link video pembelajaran tentang renang renang gaya bebas. Jadi link yang di bawah ini berisi tentang materi kognitif. Kognitif itu pemahaman, teori ya. Renang gaya bebas, tulisannya renang ya, renang gaya bebas. Kemudian yang kedua, atau ada link apa? Simulasi soal penilaian pembelajaran materi aktivitas berenang ya. Jadi Pak ini soal PH bukan ya? Simulasi PH berarti insya Allah mungkin soalnya mirip-mirip seperti ini ya. Kalau nanti kan Bapak kelas 7 diberi amanah untuk membuat soal. Jadi soal-soal yang bakal Bapak ujikan di PH ataupun kalau PTS kemarin bukan Bapak ya. Masih Pak Andi yang membuat soal PTS. Nah kalau untuk insya Allah ke depan, insya Allah nanti udah beralih ke Pak Wahid ya. Di situ sudah, berarti di bawah itu ada 2 link. Yang pertama materi kognitif ya, berupa renang gaya bebas. Kemudian ada simulasi soal ya. Nah. Dan selanjutnya ada bagian tugas. Ini juga jangan sampai kalian bukan sepelekan ya, kalian lewati ya informasi ini. Jadi tugasnya adalah di Google Classroom ini hari Selasa tanggal 23 mengumpulkan tugas simulasi latihan soal pembelajaran materi aktivitas berenang. Berarti ada di bawah nih, ya. Oke, linknya kan udah ada. Linknya tuh yang nomor 2. Nah, selanjutnya ada perhatian, ada tanda pentung kayak gini. Berarti perhatian kalian harus membaca atau membaca dengan saksama ya. Membaca dengan saksama. Perhatian. Kirim tugas catat anak-anak dengan ketentuan. 1, beri identitas pada kertas ya, dan di pojok kanan kiri setiap halaman buku. Ada yang nanya, Pak, di kertas atau di buku? Bapak jawab, di buku yang ada kertasnya ya. Jadi kejawab semua ya. Bapak cuma minta kalian mengerjakan kalau bisa di buku lah ya, jangan sobek-sobek kertas, karena kalau disobek kertasnya nanti bisa hilang ya, nggak kepake malah ya, atau mungkin nanti bisa jadi bungkus gorengan, bungkus kacang ya, itu nanti malah kebuang sia-sia. Mending masih di buku, terekam dengan baik. Siapa tahu Allah menakdirkan corona sudah nggak ada di dunia ini, besok bulan Juni apa bulan April besok ya, habis setelah Lebaran boleh masuk lagi, boleh sekolah lagi, bukunya jelas. Nanti kalau dulu tuh di kampung Bapak tuh buku itu jangan sampai hilang, karena nanti setelah masuk sekolah semua buku dikumpulkan. Itu di kampung ya, di kampung Bapak di Jawa Tengah sana. Kalau di sini kurang tahu, tapi yang jelas kalian tetap harus merekap atau mengerjakan semua tugas-tugas, ingat semua PJOK, semua mata pelajaran di buku. Oke ya, semua pelajaran di buku. Biar nanti kalian bisa pelajari lagi, baca lagi, ya kan? Nah, atau mungkin nanti waktu masuk sekolah, anak-anak coba buka yang materi kemarin, atau materi semester kemarin, atau materi bulan apa, dibuka lagi bukunya gitu. Soalnya emang ini ya, kalau Bapak boleh sampaikan sedikit, yang Bapak tahu, emang ilmu itu
kalau pengen kita paham ya, nggak cuma kita dengar, nggak cuma kita lihat, ya, lihat dan dengar saja ilmu yang kita dapat itu ternyata informasinya nggak ada 50% yang nyantol. Ya, misalkan nih Bapak jelasin tentang renang, ya, kalian cuma dengar dan melihat, ya, dari awal apa namanya start ya, start renang ya, atau mungkin meluncur sampai nanti gerakan pada pernafasan ya, kalian cuma lihat dan dengar, itu mungkin baru sampai mana, baru sampai gerakan kaki, itu baru yang diingat. Nanti sisanya udah hilang karena memang kemampuan merekam otak kita itu nggak apa ya, misalnya nggak akan bakal terekam dengan baik kalau nggak ada yang namanya metode repetisi. Repetisi itu pengulangan ya. Jadi kalau kita pengen paham, ya harus diulang terus. Pengen hafal, diulang lagi gitu ya kan. Kalau pengen mahir, diulang ya kan. Kemudian kalau pengen ini ya, pengen mahir, diulang, difahamkan dan diterapkan. Itu kalian nanti bisa mahir ya, diterapkan. Nah, untuk buku ini ya, atau kalian mencatat ini, jangan sampai malas mencatat ya. Kalau bisa semua mapel, nggak cuma PJOK, Bapak menyampaikan nggak semua PJOK, semua mapel. Mau PJOK, IPS, ya bahasa. Kalau bisa kalian bisa mengikuti pembelajaran selalu dicatat ya. Catatlah ilmu dengan tulisan gitu istilahnya. Nah, yuk kemudian nih perhatian juga nomor 2, soal tidak perlu ditulis. Ya, ada yang nanya, Pak, soal ditulis enggak perlu. Ya. Mungkin anaknya lupa membaca perhatiannya ya. Perhatiannya nih soal tidak perlu tulis. Nah, kemudian jawaban ditulis pada kertas atau buku kalian, ya. Nah, kemudian yang terakhir, foto setiap halaman pengerjaan tugas kirim pada Google Classroom ini. Nah, Bapak menyediakan atau menyiapkan ya format JPEG, JPEG ini ya, kemudian PNG ya. Jadi format foto bergambar ya. Oke, yo. Udah jelas sampai sini anak-anak ya. Semoga kalian paham untuk penugasan hari ini. Pak, kapan dikerjain selesainya? Selesai kerjanya kapan? Mau hari ini sok, monggo, besok juga boleh ya. Semakin cepat semakin baik, Bapak sampaikan semakin cepat semakin baik. Karena kalau setiap pekerjaan yang kita tunda bukannya akan selesai, tapi akan menumpuk ya tugas-tugas. Kita lihat ya, ada PJOK, ada IPA, ada Bahasa Indonesia. Kalau semua kita tunda, bakal numpuk. Makanya ada yang nanya sama Bapak, Pak, saya tugasnya banyak, ya udah dicicil sedikit-sedikit ya. Dicicil sedikit-sedikit. Ada waktu luang, cicil ya. Ada teman atau saudara ya kan? Misalkan kakak lagi waktu luang dikerjain bareng-bareng. Wah, selesai sudah insya Allah ya. Yuk kita masuk ke sini nih, masuk ke pembelajaran renang ya. Coba ya kita buka ya di sini ya. Nah, materi PJOK ya tentang renang. Nanti kalau misalkan kalian pengen menontonnya langsung ya, menonton langsung tanpa atau pengen langsung ada suaranya ya, bisa kalian tonton langsung nih di Google Classroom kalian ya. Nah, ini kayak bebas. Dan juga ada etika di kolam renang yang tentu kalian kemarin sudah pelajari ya. Nah, oke. Itu dan pembelajaran ada di situ. Nah, ini ada gaya meluncur ya, yang kemarin ada beberapa video anak-anak yang memperagakannya ya.
tentu kalian sudah pernah renang ya waktu SD ya. Semoga sudah pernah renang. Karena di SD juga biasanya ada kegiatan renang ya. Nah, ini contoh gerakan latihan ya, latihan meluncur yang tanpa harus ada di atas kolam renang. Kan ada tuh latihan yang meluncur dari atas, jadi loncat ke kolam pure ya, kemudian langsung meluncur gitu. Kalau ini enggak, ini dari bawah. Dan nanti untuk meluncur yang dibantu oleh kaki yang menempel pada dinding, kemudian kaki tersebut mau baik kanan atau kiri silakan, mana kaki yang terkuat anak-anakku sekalian, nanti langsung didorong badannya dan meluncur ke depan. Nah, ini contoh meluncur tanpa alat bantu. Nah, kalau berenang ya nak ya. Kalau berenang yang Bapak pahami ya, karena Bapak bukan seorang guru PJOK, tapi hanya sebagai aktivis atau koaktivis ya. Yang suka, yang gemar, sangat gemar berenang. Kalau Bapak ini udah nggak corona, Bapak bakal rajin nih renang Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu insya Allah. Nah itu emang kalau bisa waktu meluncur kayak gini ya, telapak tangan itu kalau bisa jangan kayak gini ya, jangan tegak lurus. Jangan tegak lurus seperti ini, tapi lurus ya. Lurus dan kalian mengibaratkan sedang memecah aliran air ya. Jadi makin cepat meluncurnya ya, makin ringan kalian untuk istilahnya apa ya, menggerakkan badan, atau bisa dibilang nanti kalau kakinya udah mulai mengayun atau mendorong badan akan terasa ringan karena di ujung tangan itu sudah membelah aliran air. Nah, ini contoh gerakannya. Dorong, nah dia akan meluncur ya. Oke. Ini contoh meluncur ya, meluncur dengan alat bantu. Alat bantu ini tentu kalian pernah lihat di kolam renang ya. Nah, seperti ini nak. Ya. Biasanya disewakan. Ya, disewakan. Kalau SMP 164 mungkin punya alatnya ya. Karena yang setahu Bapak dulu di sekolah Bapak baik waktu SMP ya, SMA, dan kemarin di waktu ngajar SMP juga di kampung Bapak, itu alat seperti ini sudah disediakan di sekolah. Ya, jadi kalau tiap renang itu bareng-bareng ya, bareng-bareng, nanti nyewa angkot ya, nyewa minibus ya, langsung berangkat ke kolam renang bareng-bareng gitu. Terus gurunya pasti bawa kayak ginian ya, bawa alat luncurnya. Nah, bukan pelampung ya, alat peluncur ya. Nah, ini latihan ini ya, latihan apa namanya, menggerakkan kaki ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Nah, dan ini ada yang ini ya, ada yang bocor ya suaranya ya. Nah, nanti coba Bapak matikan yang ada suara-suara yang bocor ya. Nah, ini contoh gerakan pada kaki. Jangan sampai menggerakkan kakinya itu terlalu tajam. Maaf nih, tajam mana? Tajam. Ya, tajam lah. Tajam tuh. Oh iya, Bapak bisa pakai ini ya, bisa pakai pulpen nih ya. Nah, jangan sampai kakinya itu terlalu tajam seperti ini ya. Nah, ini salah ya. Jangan terlalu tajam karena itu hanya dapat membuat kita lelah, sangat capek banget. Kalau kalian itu terlalu tajam kakinya ke atas ya. Dan ini apa namanya, kalau kayak gini nanti masuknya emang apa ya istilahnya tuh, bergeraknya nggak akan secepat kalau kakinya ini seperti ini nak
Nah, ya. Nah. Ya, jadi kalau bisa sudutnya nggak perlu terlalu ini ya, terlalu lancip istilahnya itu kalau di IPA ya. Nah, perlu tinggi-tinggi kakinya. Kemudian ini contoh kalau latihan ya, latihan dengan ini ya, dengan alat luncur tadi. Contohnya nah, ini untuk gerakan tangan. Ya. Untuk gerakan tangan, kalian perhatikan. Perhatikan dengan baik-baik. Saat tangannya masuk ya. Tangannya masuk ini coba kita ulangi lagi. Ya. Nah, dia itu mencoba untuk memecah air. Ya kan? Memecah air ini. Dia lancip ke depan untuk memecah air. Dari atas dia masuk memecah air. Kalau renang itu apa ya? Istilahnya itu kalau yang Bapak ketahui dan Bapak pahami, memang bagaimana kita meminimalisir ya, gaya ya. Ini kita ngomongin IPA lagi. Ya, memang kalau di PJOK tuh ada hubungan dengan IPA ya. Baik tubuh itu sendiri, metabolisme tubuh itu sendiri, dan gerakan-gerakan pada olahraga atau ya pada olahraga ya, mau itu bola, mau itu renang ya. Bagaimana kita kalau berenang itu meminimalisir gaya gesek ya, gaya gesek atau gaya yang ditahan oleh air itu. Jadi kalau bisa, kalau kita berenang, tangan ya, ujung tangan itu kalau bisa runcing ke depan ya, seolah kayak sirip ikan. Nah, kemudian kaki tadi bergerak seefisien mungkin seperti kaki bebek ya, atau kaki katak ya. Itu yang benar-benar bisa membuat apa ya, gerakan pada renang kita itu lebih efektif, nggak capek ya kan, geraknya cepat ya kan, dan ya itu yang makanya para atlet itu kalau kita perhatikan deh, nggak ada tuh yang renangnya kecepak-kecepuk ya, airnya ditendang, airnya apa namanya ditabok-tabok, itu nggak ada ya. Nah, oke. Oke, begitu aja Nana untuk materi tentang aktivitas renang gaya bebas ya, gaya bebas. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih apa ya, lebih asik, lebih mencoba untuk mengulang lagi videonya, silakan untuk melihat di ini ya, di YouTube-nya, di YouTube lewat Google Classroom. Oke, nah ini untuk latihan soalnya, kalian bisa lihat di sini. Gak usah tulis soalnya enak ya. Langsung jawabannya misalkan gerakan renang gaya bebas seperti meniru binatang. Apa misalkan? Lanjut, Pak. Soalnya. Bagaimana? Lanjut. Oh iya ya. Oke ya, ini ya. Misalkan renang gaya bebas seperti meniru binatang. Apa misalkan misalkan ya. Nah, kemudian yang tidak termasuk di buku kalian di halaman 200 berapa itu yang tentang materi renang ya. Nah, Bapak
makan membuat soal, insya Allah kalau misalkan nanti dikasih kesempatan buat soal PH, Suaranya putus-putus, Pak. putus. Oke. Nanti jangan merasa jangan merasa ini ya, jangan tutup, dan Bapak akan tambahkan link pembelajaran hari ini. Jadi nanti ada Maaf Pak, suaranya putus-putus. rekaman, share screen, ya kan, rekaman share screen yang udah Bapak berikan. Pak, masih lama Pak. Bagian anakku, Pak, masih lama Pak. masih lama. Enggak, udah selesai aja. Patah-patah, Pak. Kita akhiri saja. Patah-patah. Ya, kita akhiri di pukul 11.19. Apa, Pak? Nanti Suaranya putus-putus Pak, nggak kedengeran Pak. Bapak putus-putus, Pak. Terusin, Pak. Suaranya putus-putus. Pak, nggak kedengeran Pak. Terusin, Pak. Ngomong aja Pak, soalnya putus-putus. Masih putus-putus. Aja Pak. Putus, Pak. Pak. Pak, suara. Kayaknya putus-putus semua semua. Terus Pak, suaranya putus. Suaranya putus-putus, Pak. Pak. Tuh. Putus-putus. Pas suaranya kayak Ya. Saya sudah Amin. Ya, anak-anakku sekalian,
Tenang saja. Mata lain bisa terima kasih banyak sudah mengerti. Keluar yuk. Gaskeun. Live yuk. Sabar, tunggu gurunya dulu ngomong. Oke. Betul.